Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merebatu mania, kicamania, sahabatku semua di seluruh Nusantara. Kita bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang ringan gitu ya. Kita relax, kita santai ya. Jadi jangan melulu untuk membahas hal yang berat-berat. Settingan lomba, settingan harian, settingan harian. Kalau di settingan harian mah jangan disetting gitu ya. Pokoknya dirawat agar dia itu sehat tuh ya. Kita bahasnya cabulu, kanibal, kita bahasnya over emosi, over birahi, lama-lama kita akan penat. Nah, di situ tentunya adalah masalah yang dihadapi oleh teman-teman kita ya, yang bermain di gantangan. Nah, ini kita akan bahas untuk teman-teman yang beternak murai batu, tuh ya. Dan ini juga sekaligus akan memberikan manfaat untuk teman-teman yang bermain di gantangan, karena nantinya kalau teman-teman sudah bisa merilis ataupun menciptakan gitu ya, murai batu yang berkualitas gitu ya, ya agar tidak kemana-mana. Walaupun ini di tawar mahal, save dulu sajalah ya. Ya kita ternak, kita masukkan kandang tangkar. Nah, kita bisa dapat terah yang bagus. Kemudian kita pun nantinya juga bisa mendapatkan trotolan yang berkualitas dan pasti harganya akan mahal. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang kenapa murai batu itu membuang telur ya. Kenapa murai batu itu membuang indilan. Nah, seperti itu ya. Jadi di alam liar sana ya, dia itu akan membuat sarang. Pastinya dia itu akan memilih tempat yang safety, dalam arti dia anggap adalah nyaman, tenang di situ ya. Jadi akan sangat wajar dia sangat sensitif ketika mengambil petat ataupun pohon yang akan dijadikan rumah sekaligus dalam dia itu bertelur, kemudian meloloh sampai merawat anakannya sampai besar itu ya. Paling tidak dia sampai terbang gitu ya. Nah, seperti halnya juga ketika kita merawat ataupun kita berternak murai batu, kita harus mengetahui benar-benar yang namanya permasalahan murai batu kenapa membuang telur ataupun indilan gitu ya. Jadi sudah menjadi insting alami murai batu, dia itu tidak akan mau diganggu ya. Ya walaupun banyak sekali murai batu yang diternak, kemudian si perawat ini tadi keluar masuk ngindik endoknya telurnya, kemudian ngindik ataupun ngelihat indilannya, ini umur berapa, oh ini jumlahnya berapa, oh nah itu juga ada. Dan itu pun juga induknya baik-baik aja gitu kan ya. Ya itu kan tergantung dari karakter murai batu teman-teman gitu ya. Ada yang istilahnya adalah dablek, ada juga yang sensitif, ada yang juga manja, ada yang juga mandiri. Nah seperti itu ya. Dan kita pun juga alangkah baiknya mengantisipasinya untuk hal yang terburuk gitu ya. Untuk murai batu yang sensitif, dengan cara apa agar murai batu tersebut tidak membuang telur ataupun indilan? Yang pertama, murai batu itu sensitif terhadap predator ya, pengganggu seperti itu. Entah itu cuman mengganggu, entah itu dia sampai makan, mungkin dianggap adalah predator yang dia akan memakan indilan ataupun telur. Nah di situ insting alami dia tidak ingin resiko terhadap dirinya sendiri, dalam arti kalau buang telurnya adalah karena pengganggu, dia akan menghilangkan jejak di situ ya. Jadi wajar untuk menghilangkan jejak dia buang itu, entah telur, entah indilan. Nah di situ ya.
Kemudian untuk faktor yang selanjutnya adalah kemungkinan wadah ataupun tempat makan teman-teman itu kosong, dalam arti kehabisan makanan lah ya. Jadi insting alami dia bahwa pasti anakan atau telurnya itu akan dimakan ataupun dibuang di situ ya. Karena apa? Dia tidak mau terganggu atas apa yang dia sudah harus dapatkan jatahnya untuk makan. Yang wong untuk makanan dia ada aja udah nggak ada, apalagi untuk indilannya ini tadi. Nah seperti itu ya. Nah itu untuk faktor kedua. Untuk faktor ketiga ataupun selanjutnya, bahwa dia itu entah itu betina ya, entah itu jantan, itu pengen kawin lagi. Karena mungkin dengan pemberian pas waktu mengerah, mungkin diberikan jor-joran extra fooding di situ ya, diberikan cacing, diberikan kroto, diberikan jangkrik. Kalau jangkrik mah sudah wajar ya. Tetapi kalau dianya kesenangannya adalah cacing ataupun kroto, dan ini waktu mengeram kok diberikan terus, nah ini akan mengakibatkan yang namanya birahi. Dalam arti birahi untuk kawin lagi. Nah karena kebelet tuh ya, karena ini dia keinginannya untuk kawin lagi adalah besar ya, maka ini akan dibuang itu indilannya ataupun telurnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan masih banyak lagi sebenarnya faktor-faktor kenapa kok hasil dari perkawinannya itu dibuang gitu ya. Tetapi secara garis besar adalah 3 poin tersebut. Kenapa kita harus ketahui ya, kita kalau untuk memulai beternak agar tidak salah jalan, jadi kita bisa memilih lah ya. Kita buatkan kandang ternak itu di mana. Ya tentunya kita pilih tempat yang nyaman, kemudian tidak banyak lalu lalang orang apalagi kendaraan ya. Kemudian tidak banyak terdapat predator seperti apa? Seperti ular, seperti tikus ya. Pokoknya kita berikan tempat yang nyaman di situ, biar dia itu berkonsentrasi dalam membesarkan anak-anaknya nanti gitu ya. Nah kalaupun kita belum beternak, kalau kita sudah memahami ya alhamdulillah itu loh ya. Kita jadi jangan sampai mengalami hal seperti ini. Karena kalau dulu itu akan sangat sulit mendapatkan ilmu seperti ini. Kalau kita sekarang sih mudah ya, kita bisa searching di YouTube, kita tinggal ketik, maka akan bermacam-macam lah ya channel yang menyajikan tentang masalah murai batu. Nah seperti itu. Jadi jangan untuk males belajar, jangan males menyimak. Pokoknya kita sabar lah ya, karena semuanya perlu pengorbanan. Nah itu ya, untuk teman-teman yang sedang beternak, semoga lancar gitu ya. Semoga banyak diberikan keturunan murai batunya gitu ya, apalagi untuk terayang prestasi ya. Dan saya ada kasus kemarin yang seperti video juga, ini videonya saya buatkan seperti ini. Dan itu dia itu bertelur 3 gitu ya. Di situ bertelur 3, kemudian dibuang semua telurnya. Kemudian saya analisa di sini ya, dari 3 faktor tersebut. Yang pertama adalah kehabisan makanan mungkin, kemudian karena predator mungkin, kemudian karena birahi mungkin. Nah saya bisa menjawabnya poin ketiga ini. Jadi dia itu sudah birahi lagi. Ditunjukkan dengan apa? Jadi jantannya itu kan saya udah hafal tuh karakter jantannya itu ya. Dia itu ngelowo. Kalau saya itu masuk ke kandang, sudah saya dipatukin kepala saya, rambut saya, kemudian kaki saya sampai berdarah, itu biasa. Tetapi kalau dia itu sudah ketemu lawan, nggak ada.
yang namanya lowo. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini saya berusaha untuk menurunkan bakat si jantan ini, gitu ya. Kemudian betinanya juga fighter di situ. Ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui ataupun sebelum berternak kita sudah paham, maka enak. Jadi langkah apa yang akan saya tempuh nantinya ketika dia itu untuk kawin lagi, mungkin setelah ini ya, setelah telurnya habis, ketiga-tiganya sudah dikeluarkan semua, saya bisa menyimpulkan bahwa ini jantannya yang nakal. Maka apa yang akan saya lakukan berikutnya? Tentunya setelah saya pantau ataupun nantinya 10 hari atau 1 minggu ke depan, dia itu pasti akan bertelur lagi, gitu ya. Selama bulunya itu masih bagus atau dia belum menunjukkan untuk mabung, nah itu sudah pasti. Di situ nantinya ketika saya pantau 1 ataupun 2 telurnya sudah ada, ya pokoknya 1 lah ya, 1 sudah keluar telurnya. Nah itu saya akalin, jantannya saya ambil, saya serok di situ ya, biar yang di dalam kandang ternak itu cuman betinanya aja itu ya. Nah itu kan enak lah ya. Kalau kita menghadapi masalah, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya. Nah itu sudah pasti aman. Nah seperti itu ya teman-teman. Maka kita jangan ada yang namanya malas dalam menyimak ilmu gitu ya. Asalkan kita itu dalam menyimak itu kita bisa masukkan ke logika kita. Oh ini masuk akal juga ya. Oh ini kok nggak ada penjelasan ya, kurang jelas ya. Nah ini kita kan bisa menilainya ya, kira-kira mana channel yang cocok dan mana channel yang kurang cocok mungkin. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.